Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyo Nugroho. Saya dari PSIK 6A. Saya dari kelompok A5. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 metode pengkajian pada pasien paliatif. Yang pertama ada ESAS, ada ICOG, dan ada Karnofsky. Jadi ESAS adalah alat pembantu untuk mengukur 9 gejala pada penyakit kanker. Nah, jadi ESAS itu terdapat kategori 0 sampai 10. Nah, sebelum kita mengisi kategori tersebut, kita bisa menanyakan kepada pasien. Pihak pasien mau mengisi sendiri atau kita yang bertanya. Nah, jadi kita jelaskan kepada pasien terlebih dahulu. 0 adalah tidak sakit, 1 sampai 3 sakit tapi tidak mengganggu aktivitas, dan 4 sampai 6 sakit mengganggu aktivitas dan mulai mencari pengobatan. 7 sampai 10 sakit yang menyebabkan tidak dapat melakukan aktivitas. Nah, setelah kita memberikan kuesioner tersebut setelah mengisi skala 0 sampai 10, kita berikan gambar seperti ini. Nah, jadi gambarnya ini nanti kita berikan atau perlihatkan kepada pasien, ditunjuk bagian mana yang merasa sakit. Misalkan yang merasa sakit ada di bagian kepala atau di dada atau di tangan, nanti kita melingkari seperti itu. Nah, jadi kita selanjutnya menuju ke ICOG dan Karnofsky gitu ya. Nah, jadi itu penilaian untuk aktivitas pasien sehari-hari. Jadi terdapat kategori 0 sampai 5. Jadi kita lihat aktivitas pasien dan kita masukkan ke kategori tersebut. Nah, yang kategori pertama adalah 0, yaitu masih sepenuhnya aktif tanpa hambatan untuk mengerjakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Nah, kategori 1 yaitu hambatan pada pekerjaan berat tapi dapat mampu mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, dan kedua, hambatan banyak melakukan pekerjaan, 50% untuk tidur dan hanya bisa mengurus dirinya sendiri, tidak dapat mengerjakan pekerjaan lain. Nah, untuk 3, hanya mampu melakukan pekerjaan tertentu lebih 50%. Yang keempat, artinya total tidak beraktivitas, banyak di kursi atau tempat tidur. Yang kelima, meninggal. Yang kelima, meninggal. Nah, jadi selanjutnya kita menuju ke Karnofsky. Karnofsky ini lebih cocok untuk ke anak-anak. Tapi sebelumnya saya mau minum dulu, haus. Jadi Karnofsky ini terdapat beberapa penilaian, yaitu 100% sampai 0%. Nah, yang pertama adalah 100% itu normal. Nah, yang 90% mampu melakukan aktivitas normal, beberapa gejala atau tanda penyakit. Jadi si anak tersebut atau si pasien tersebut masih mampu melakukan aktivitas, namun terdapat gejala penyakit tersebut. Nah, yang 80% itu aktivitas normal dengan kesulitan beberapa gejala atau tanda penyakit. Nah, ini bedanya dengan 90% adalah yang 80% ini si pasien adanya sedikit kesulitan dan ada beberapa gejala. Nah, kalau yang 90% tadi kan tidak ada kesulitan. Nah, yang 80% ini terdapat sedikit kesulitan. Nah, yang 70% adalah merawat diri, tidak mampu melakukan kegiatan normal atau bekerja. Nah, jadi si pasien tidak dapat melakukan pekerjaan apapun dan hanya merawat dirinya atau mungkin di kamar atau tidak melakukan aktivitas apa-apa. Nah, yang 60% itu membutuhkan bantuan, dapat mengurus kebutuhan paling pribadi. Nah, jadi si pasien dia membutuhkan bantuan untuk pengurusannya si pasien sehari-hari seperti itu. Nah, 50% itu sering melakukan bantuan, sering memerlukan bantuan, sering memerlukan perawatan medis. Nah, jadi yang 50% itu si pasien emang benar-benar udah nggak bisa melakukan aktivitasnya sendiri dan harus mendapatkan bantuan dari orang lain. Nah, 40% itu cacat, membutuhkan perawatan dan pertolongan khusus. Nah, 30% yaitu cacat, didedikasikan masuk rumah sakit tetapi tidak ada resiko kematian. Jadi ketika kategori si pasien tersebut sudah mencapai 30%, si pasien sudah harus wajib ke rumah sakit dan dilakukan perawatan. Nah,
Yang 20% itu sangat sakit, sangat membutuhkan perawatan inap, memerlukan pertolongan suportif. Seperti itu. Jadi si pasien 20% itu sudah ada di rumah sakit. Nah, untuk 10% itu hampir meninggal, progresivitas penyakit cepat dan mematikan. Jadi ketika sudah mencapai ke 10%, itu si pasien si pasien itu hampir meninggal gitu loh. Jadi progres anjir sih. Nah, yang 10% itu hampir meninggal dan progresivitas penyakit cepat mematikan. Jadi mengalami peningkatan dalam penyakit dalam pasien tersebut. Nah, 0% itu meninggal. Wes kudu. Terima kasih. Sekian. Yo wes. Tak ulangi sekolah 10%. Cepet. Orang di bos. Nah, yang 10% itu hampir meninggal. Progresivitas penyakit cepat dan mematikan. Jadi si pasien itu mengalami progresivitas atau kenaikan yang meningkat gitu. Jadi si pasien penyakitnya itu cepat meningkat dan itu bisa berdampak kepada kematian atau yang ke 0% tersebut, yaitu meninggal. Baik, itu tadi metode-metode tentang keperawatan Pengkajian pada pasien paliatif. 1, 2, 3 atau meninggal. Nah, baik, itu tadi pengkajian tentang perawatan paliatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.